Hai. Hai guys. Hai guys. Kita siap guys. Dan kita ya guys. Jadi hari ini kita mau ngambil sampel ODP. Aku berdua nih sama teman aku. Sebelumnya kemarin udah juga ngambil sampel ODP, cuma kebetulan cuma teman aku aja sendirian. Hari ini aku juga ikutan. Terus buat yang dibawa apa aja, Cak? Dalam ada blood lancet ya, alat-alat yang blood lancet. Kalau pakaian hazmat atau sejenisnya kita nanti pakai di tempat aja. Jadi kalau untuk alat-alatnya kita udah langsung siapin. Nah, alat-alat yang mau kita bawa ini stick buat rapid testnya. Ini udah pasti, sama blood lancet, juga alkohol. Nanti kita juga pakai kacamata ini. Kacamata apa ini namanya ya? Semua dari sini biar di sana langsung kita eksekusi pasiennya. Semoga nggak ada yang ada karamat. Hai. Hai guys. Hai guys. Kita siap guys. Dan kita ya guys. Jadi itulah sepenggal cerita kita kemarin ODP, dan hasilnya nggak bisa disebutin di sini. Pengambilannya itu bisa lewat kapiler. Cara pengambilannya aku ambil dari salah satu lab yang bikin stick RDT-nya, biar kalian juga semua tahu gimana proses dan prosedur pemeriksaan untuk corona ini. Nah, jadi ceritanya kemarin itu kita trekking ke salah satu penduduk yang baru datang dari luar kota. Kebanyakan ibaratnya ya membawa virus dari luar ke sini itu dari klaster goa. Goa itu yang bikin sebelnya mereka itu datang tapi kadang ada yang nggak lapor gitu. Jadi katanya yang kami datengin itu, yang lapor itu Pak RT-nya. Pasiennya itu punya kesadaran lah buat melaporkan diri kalau dari luar kota, terutama dari Goa ya. Karena dari Goa ini banyak banget di ODP banyak banget, dan rata-rata itu memang positif corona gitu. Tapi baru-baru ini juga aku dengar kabar kalau kan bukan cuma di daerah aku, cuma masih dalam satu provinsi. Di kota lain juga ada kejadian kalau mereka itu datang, si pasien ini merasa sehat-sehat aja dan baik-baik aja, jadi dia nggak lapor kemana-mana. Katanya si RT itu nggak ngelaporin gitu kalau mereka itu datang dari luar kota. Seharusnya kan untuk saat-saat ini ketua RT itu harus tahu nih mana warganya yang dari luar kota, yang dari mana-mana. Aku baru kemarin dapat kabar kalau ada di kota lain, masih satu provinsi, si RT-nya ini nggak melaporkan gitu kalau ada warganya yang baru datang dari luar kota, dari Goa, terutama dari Goa ini. Akhirnya di tracking sama petugas medis positif.
Coba bayangin dia baru datang, ternyata positif, kontak chargernya di dalam tas. Jadi kita ulangi ceritanya ya. Jadi ada di sebuah kota, masih dalam satu provinsi, warganya itu ada yang datang dari Goa. Tapi karena merasa sehat-sehat aja, nggak lapor ke dinas kesehatan atau kemana, nggak lapor. Si RT-nya juga ngerasa warganya sehat, terus dia nggak ngelapor. Dan mungkin masih merasa gimana ya, rata-rata masyarakat masih takut kayak ini itu aib gitu, kayak virus ini aib gitu buat mereka. Jadi mereka itu pun ada gejala batuk atau gimana nggak berani lapor, nggak berani bilang ke siapa-siapa. Tapi akhirnya ketahuan kalau warga itu baru datang dari luar kota, baru datang dari Goa terutama. Akhirnya petugas medis datang ke tempat mereka, diperiksa dan lain sebagainya, ternyata positif. Bayangin berapa orang yang udah kontak dengan si dia selama beliau udah pulang dari Goa. Itu kasus yang pertama aku ceritain. Yang kedua baru-baru aja datang dari Goa juga kan, dari Goa semua kan. Nah pokoknya dia jualan kayak es campur, pokoknya punya warung. Diminta buat karantina dulu habis pulang dari luar kota, ternyata dia langsung jualan. Nah dan warung beliau ini laku, banyak yang beli makanan di tempat beliau ini. Ternyata ada yang lapor lagi kalau beliau ini baru datang dari luar kota. Datanglah petugas medis, diperiksa, ternyata hasilnya positif. Bayangin berapa banyak orang yang udah kontak beli ke warungnya si ini. Nah itu tuh tambah banyak nih, kita tinggal nunggu aja nih berapa banyak lagi laporan yang bakal di ODP atau jadi PDP lah. Ngeyel masih suka jalan-jalan keluar rumah, beli-beli yang ya kalau beli-beli buat rumah tangga apalah bisa sendiri aja lah, terus nggak usah nongkrong-nongkrong. Kalau beli makanan di warung ya dibungkus aja gitu. Orang-orang yang kayak gitu tuh keras kepala, malahan dia susah dibilangin buat di rumah aja apa-apa. Tapi mata pencaharian juga sih. Tapi ya kalau intinya ya mending karantina dulu, habis pulang dari luar kota baru jualan lagi kalau memang itu mata pencahariannya. Dan itu kalau mau jualan lagi juga mending itu take away aja biar aman. Nah itulah sepenggal cerita yang mau aku share hari ini. Aku mau cerita lagi tentang pengambilan dan sampel untuk ODP. Itu kan kita dapat laporan, instruksi buat tracking, baru kita datang ke tempat si pasien menggunakan rapid test kan yang kemarin aku kan. Nah kita pakai itu, terus kita ambil darahnya di jari, cukup di jari ya. Nah cukup di jari aja. Soalnya aku pernah lihat di salah satu YouTube-nya lab. Nah di sini itu yang produksi rapid testnya, dia udah ngasih tutorial gimana cara pengambilan ini. Jadi di jari juga udah cukup gitu, karena juga memudahkan petugasnya biar nggak terlalu lama kontak sama si pasien kan, karena virus ini cepat banget nyebarnya. Kalau hasilnya dinyatakan positif baru dilanjutkan ke rumah sakit rujukan. Nah setelah dari rumah sakit rujukan keluar hasilnya lagi yang menyatakan dia benar-benar positif, baru diisolasi. Nah yang bikin beratkan pasukan garda terdepan ini, ketika seseorang sudah positif, kita akan tracking lagi kontak yang pernah kontak sama dia. Nah itu yang susahnya, kadang-kadang bahkan mereka tanpa gejala kan, kita nggak tahu, misalnya hari ini dicek dia negatif, kita nggak tahu seminggu kemudian mungkin dia jadi positif, kita nggak tahu. Jadi aku mau kasih pesan aja, nggak pesan sih sebenarnya, himbauan buat yang masih suka jalan-jalan keluar, yang masih suka keluyuran, kelayapan nggak jelas, kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong nggak jelas, mending di rumah aja. Kalaupun ada kebutuhan penting kan bisa lewat
Gojek atau apa gitu. Tapi kalau terpaksa juga beli sendiri ya sendiri aja, nggak usah sama keluarga yang lain, maksudnya gitu. Tetap jaga kesehatan, soalnya mikirin orang lain ya cukup pikirin diri sendirilah daripada kalian tertularkan ini itu. Sebenarnya ini buat kalian juga ya. Kalau untuk tenaga medis sih kasihan juga kan, capek ngurusin pasien ini itu, belum lagi pakaiannya yang berlapis-lapis itu bener-bener pengap ya teman-teman. Tolong dipahamin buat yang masih ngeyel, bukannya petugas medis itu ngeluh atau gimana, cuma kan kita manusia juga. Seandainya kalian gugur, mati karena corona pun sebenarnya nggak masalah kan, tapi yang jadi masalah itu jenazah kalian ini tidurnya itu loh memberatkan, sulit dan sebagainya. Intinya jaga kesehatan, jangan sampai kalian merugikan orang lain dengan misalnya kalian OTG, orang tanpa gejala, tiba-tiba kalian menularkan orang lain. Ya sayangilah diri kalian sendiri lah setidaknya, kalau nggak bisa mikirkan orang lain daripada mati kan karena corona. Mending kalau bisa ngubur jenazah sendiri atau gali kubur sendiri, ngubur diri sendiri. Pemakaman jenazah COVID berat dan susah gitu. Bahkan banyak kan terjadi di daerah yang warga-warganya menolak, mengusir atau apa, padahal kan memang kalau udah meninggal protokolnya udah bener kan itu sebenarnya nggak masalah. Cuman nah karena hal itu aja masyarakat udah parno duluan kan. Nah jadi kalian lebih baik jaga diri aja lah dulu lah, jangan main-main keluar rumah nggak jelas lah. Kadang aku masih suka lihat anak-anak muda nongkrong di kafe-kafe, nyebelin. Memang sih virusnya itu datang dari luar daerah kita, datang dari ya kebanyakan yang dari yang aku bilang tadi, tapi ya karena sudah menyebar di daerah kita ya kita lah jaga diri masing-masing, jangan ngeyel, jangan ngotot. Punya orang tua ya orang tuanya kalau kalian ngertiin tentang masalah ini, orang tuanya masih ngeyel ya dibilangin, karena orang tua ini rentan banget loh buat mudah terpapar virus ini gitu loh. Gak bisa menjaga kesehatan orang lain atau memperhatikan orang lain atau empatinya nggak ada untuk orang lain, ya pikirkan diri sendiri dulu lah gitu. Kalau kalian keluar rumah ya kalian bisa terjangkit dari lain yang kalian nggak tahu gitu. Dikit lagi ya, ada baca di anak muda. Nah katanya itu katanya kalau petugas medis dikasih fasilitas hotel itu katanya berlebihan. Tega ya yang bilang berlebihan itu, lagian mereka juga anak-anak muda, nggak tahu anak-anak muda dari mana, nggak jelas juga kak. Mungkin karena nggak jelas itu jadi omongannya juga nggak jelas ya. Nah sebenarnya mereka itu nggak tahu aja beratnya gimana ya jadi petugas medis. Ini aku kasih tahu di sini, aku belak-belakan aja nih. Petugas medis itu keluarga juga di rumah. Kita juga punya keluarga di rumah. Pulang ke rumah habis dari khususnya yang dari rumah sakit ya, dari petugas medis yang dari rumah sakit, kayak itu kadang nggak diperbolehkan pulang lagi ke rumah karena paparannya itu memungkinkan untuk menyebarkan ke keluarga mereka di rumah. Jadi mereka itu harus dikasih tempat penginapan lah buat mereka yang nggak jauh dari rumah sakit, biar pulang pergi juga gampang, nggak pulang ke rumah dulu, nggak ketemu keluarga dulu. Bayangkan misalnya mereka harus merawat pasien itu, misalnya wabah itu berbulan-bulan, mungkin aja mereka berbulan-bulan nggak pulang. Mana perasaannya nggak ketemu keluarga, nggak ketemu anak, nggak ketemu istri, nggak ketemu suami, dan mereka itu bilang itu lebay. Pertama capek, kalau yang namanya kerja memang capek, tapi ini APD lengkap, dan APD lengkap itu nggak main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Itu tuh pengap dan panas banget. Belum lagi suhu udara di tempat kita ini kalian tahu sendiri kan, panasnya ditambah sama berlapis-lapis, masker berlapis-lapis, kacamata atau gimana, apa nggak keringetnya banjir di seluruh badannya. Kalau merawat pasien corona kan terpapar sana terpapar sini, belum lagi urusan memeriksa pasien yang kayak gini, lari sana sini, antar sana antar sini, itu capek teman-teman. Buat anak-anak muda yang kemarin bilang itu lebay, mereka bisa ngasih apa, buat kontribusi apa buat corona ini?
Hanya cuma bilang lebay, terus pansos dan lain sebagainya gitu. Tolonglah dipikirkan lagi masa depan kalian sendiri. Siapa tahu kalian nanti kena corona dan gak ada yang mau ngerawat terus mati, terus gak ada yang mau nguburin jenazah kalian karena kalian bilang tenaga medis berlebihan dikasih hotel. Tega ya kayak gitu. Jadi tolong perhatikan lagi ya buat kalian-kalian semua untuk kesehatannya, dan untuk keluarganya juga diperhatikan. Jangan lupa minum minuman yang bergizi, minum vitamin. Jangan lupa juga kurangin jalan-jalan, jangan stres juga. Sampai sini aja ya cerita aku. Terima kasih udah teman-teman yang setia nonton video aku dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian terus dapat updatean dari aku. Terima kasih.